sejahtera untuk kita semua. Selamat sore rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Hari ini tim penasehat sedang mengidentifikasi dan mempelajari berkas perkara yang telah diserahkan oleh jaksa penuntut umum pada saat kemarin sore, yaitu Selasa tanggal 11 bulan 10. Kami sampaikan bahwa kami menghargai pihak kejaksaan yang telah memberikan salinan dakwaan dan berkas perkara meskipun terdapat sejumlah catatan. Ya, meskipun terdapat sejumlah catatan yang kami harap dapat diperbaiki ke depan. Mengacu pada pasal 143 ayat 4 KUHP dan penjelasannya, seharusnya dakwaan dan seluruh salinan surat pelimpahan sudah disampaikan pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, yaitu pada hari Senin tanggal 10 bulan Oktober. Yang kedua, masih terdapat di dalam berkas kekurangan sejumlah dalam berkas perkara yang telah diterima oleh kami, yaitu diantaranya berita acara dan dokumen keterangan ahli psikolog forensik, hasil lie detektor, uji balistik, dan keterangan. Saat ini juga hari ini kami telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait kekurangan dokumen tersebut dan berharap dapat segera dilengkapi sesuai dengan yang diatur dalam KUHP sebelum sidang pembacaan dakwaan terhadap seluruh terdakwa pada hari Senin yang akan datang. Penerimaan berkas perkara yang sama antara yang diserahkan pada pengadilan negeri dengan yang diserahkan dengan terdakwa atau kuasa hukum adalah amanat undang-undang, yaitu pasal 143 ayat 4 KUHP, dan hal ini sangat menentukan untuk persidangan dapat dilakukan secara objektif atau tidak ke depan. Tim kuasa hukum berharap selain pembuktian fakta-fakta kepatuhan pelaksanaan hukum acara yang berlaku Oktober 2022, kami juga berharap pada semua pihak agar menghormati proses peradilan objektif dan berkeadilan dan hak-hak terdakwa pada khususnya. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Aritonang. Cek. Baik, terima kasih Bang Arman, terima kasih teman-teman rekan-rekan jurnalis semua. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita semua sama-sama paham bahwa kita menginginkan proses pemeriksaan di pengadilan nanti bisa dilakukan dengan baik, secara objektif, dan proses ini bisa berjalan dengan sesegera mungkin. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo, juga Bu Putri. Beliau berdua ingin segera menyelesaikan persoalan ini, sehingga untuk kepentingan itu proses persidangan yang cepat, tentu yang objektif dan imparsial itu sama diharapkan oleh mereka berdua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, untuk menghindari penafsiran atau framing yang terlalu jauh, maka perlu dijelaskan ada 3 fase terkait dengan peristiwa-peristiwa, terutama yang dikaitkan dengan apa yang didakwakan kepada kedua klien kami. Fase peristiwa itu adalah apa yang terjadi di Magelang, apa yang terjadi kemudian di Saguling dan Duren 3, dan pasca peristiwa penembakan tersebut. Nanti secara lebih detail, rekan kami Febri Diansyah akan menyampaikan detail penjelasan soal itu, semata-mata untuk menjelaskan secara lengkap, karena dari surat dakwaan yang kami terima, misalnya ada, menurut hemat saya, ada beberapa bagian yang melompat gitu, ada peristiwa mungkin yang tidak dijelaskan atau diceritakan secara lengkap. Nanti pada kesempatan ini mungkin saudara rekan kami Febri Diansyah bisa menyampaikan sekedar untuk memberikan gambaran secara utuh soal peristiwa-peristiwa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan highlights juga pentingnya kehadiran
saksi yang juga pelaku yang dianggap bekerja sama untuk penegakan hukum, justice collaborator. Saya mau menegaskan bahwa, dan ini juga menyampaikan bahwa justice collaborator seperti terminologi yang digunakan, justice collaborator, maka dia berkolaborasi bukan hanya untuk kepentingan jaksa atau penyidik, tetapi juga untuk kepentingan keadilan. Makanya namanya justice collaborator. Dia berkolaborasi untuk kepentingan penegakan hukum untuk semua. Untuk itu, maka saksi atau pelaku yang menjadi justice collaborator juga dituntut untuk menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya, apapun fakta itu apa adanya, untuk disampaikan sebagaimana yang sebenarnya di hadapan persidangan. Jadi justice collaborator tidak hanya ditujukan untuk menjustifikasi semua cerita yang disampaikan oleh jaksa di dalam dakwaannya, tetapi lebih pada bagaimana justice collaborator bekerja sama, berkolaborasi untuk menyampaikan fakta yang utuh, sehingga itu bisa digunakan untuk penilaian hakim secara objektif, secara imparsial, dan terakhir memutus secara adil. Saya kira itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih detail rekan kami Febri Diansah akan menyampaikan. Secara umum ada prinsip-prinsip di justice collaborator itu yang perlu dipegang juga. Pertama adalah prinsip subsidiaritas, kedua adalah prinsip proporsionalitas. Subsidiaritas berkaitan dengan bahwa penggunaan instrumen justice collaborator hanya digunakan ketika upaya untuk mengungkap keadilan, mengungkap penegakan hukum itu tidak bisa dilakukan kecuali bekerja sama dengan pelaku kejahatan itu sendiri. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, proporsionalitas. Jangan lupa selain keadilan untuk korban, ada masyarakat juga, dan karena yang mendapatkan JC adalah pelaku, sehingga di dalamnya pelaku juga punya pertanggungjawaban pidana, maka demi keadilan untuk masyarakat dan untuk pelaku yang diduga yang lainnya, maka keadilan itu harus dipertimbangkan betul oleh hakim. Sehingga untuk itu kami juga mendorong nanti hakim juga melakukan penilaian dengan baik atas semua keterangan yang disampaikan oleh justice collaborator. Sekali lagi, prinsip justice collaborator adalah bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan penegakan hukum. Itu yang mesti saya highlight. Itu dari saya, nanti rekan silakan. Terima kasih rekan Rasamala. Jadi sebelum saya jelaskan tentang 3 fase ikannya, jadi kalau ada seorang GC yang justru menyangkal perbuatannya, maka tentu patut kita pertanyakan. Yang kedua, seorang GC harus jujur, tidak boleh berbohong. Kalau seorang GC berbohong, maka ia justru tidak berkontribusi mengungkap keadilan itu, tapi justru merusak keadilan yang dicita-citakan oleh semua pihak. Sehingga seorang GC tidak boleh hanya menggunakan label GC tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri. GC bukan sarana untuk menyelamatkan diri sendiri. GC adalah sarana untuk mengungkap keadilan yang lebih besar bagi semua pihak. Kami menghargai posisi seseorang sebagai GC, namun kita paham betul ada syarat-syarat dan juga ada ketentuan yang diatur baik di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di Surat Edaran Mahkamah Agung ataupun peraturan bersama lintas kementerian. Seharusnya seorang GC dan bagaimana seorang GC mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu dalam proses peradilan. Jadi kami menghargai, tapi tentu juga kami berharap GC betul-betul adalah seorang GC yang jujur dan tidak berbohong, dan bahkan keterangannya wajib. Fase di perkara ini, tolong teman-teman slide untuk bisa masuk ke slide berikutnya. Ada 3 fase yang perlu kita pahami, 3 fase umum dalam perkara ini. Fase pertama kami menyebutnya sebagai rangkaian peristiwa. Jadi dalam rangkaian peristiwa inilah, dalam fase pertama inilah kita mengetahui ada peristiwa, ada kejadian, ada perbuatan-perbuatan yang terjadi baik di Magelang ataupun di Jakarta. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, ini fase skenario. Ada yang menyebutnya dengan fase kegelapan. Ini masa-masa kegelapan dalam proses penegakan hukum. Ada juga yang menyebutnya bahkan dengan fase kebohongan. Secara fair, secara objektif, kami harus sampaikan ada beberapa perbuatan-perbuatan, termasuk ada dugaan peran klien kami berada di fase ini. Ketika kami bicara dengan
Bu Putri, ketika kami bicara dengan Pak Ferdi Sambo, mereka mengakui bahwa ada kekeliruan-kekeliruan memang yang terjadi di fase kedua ini. Namun jangan sampai fase kedua ini kemudian membuat kita bias, membuat kita bias dan mencampur adukan kebenaran yang terungkap pada fase berikutnya. Kemudian ada fase ketiga, fase penegakan hukum yang berjalan bahkan sampai saat ini. Next. Pada fase pertama kita bisa melihat 3 lokasi. Satu, lokasi di rumah Magelang, peristiwa pada tanggal 4 dan 7 Juli. Jadi ada tanggal 4 dan 7 Juli. Ada rangkaian peristiwa lain yang bisa dijelaskan secara detail, tapi nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan. Yang kedua, Ibu Putri ditemukan oleh saksi S dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri, di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Nanti video akan kami tayangkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Dan kemudian yang ketiga, saksi KM mendapati tindak tanduk J yang mencurigakan. Nanti di video bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, pokok-pokok peristiwa di rumah Saguling di Jakarta. FS emosional mendengar laporan dari Putri. Jadi ketika Ibu Putri menyampaikan laporan tentang atau informasi terkait dengan apa yang terjadi di Magelang, itu membuat FS atau suami Ibu Putri menjadi sangat emosional, dan kemudian FS memanggil RR dan RE secara terpisah di rumah Saguling di lantai 3 tersebut. Namun pada saat itu Bu Putri sudah masuk ke dalam kamar. RR dan RE melihat FS dalam kondisi yang sangat emosional dan bahkan menangis pada saat itu. Kemudian FS bersiap menuju lokasi tempat main badminton. Jadi awalnya rencana FS adalah dari rumah Saguling adalah pergi main badminton. Namun kemudian ada lokasi yang ketiga, yaitu di rumah Duren 3. Ibu Putri melakukan isolasi di kamar. Kemudian FS secara terpisah, secara tiba-tiba menyuruh supir untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. Jadi pada saat itu niat FS dari rumah di Saguling adalah pergi badminton. Namun ketika FS melihat lewat di depan rumah Duren 3 sampai lewat beberapa meter jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di KUHP. Kemudian kita masuk pada fase yang kedua. Teman-teman semua, di fase kedua ini yang tadi saya sebut ini adalah fase skenario. Harus jujur kita akui bahwa di fase inilah beberapa dugaan rekayasa, beberapa kebohongan, beberapa informasi-informasi tidak benar itu terjadi, baik yang dilakukan oleh yang dipicu oleh satu pihak ataupun oleh pihak lain. Kami akan sampaikan beberapa hal sebagai bentuk komitmen kami dan klien kami untuk menegaskan kalau ada sesuatu yang memang tidak benar yang dilakukan, maka kita akui hal itu tidak benar dan kita sampaikan pada publik. Pertama misalnya ketika S setelah proses penembakan panik dan mengambil senjata J yang berada di pinggang. Jadi peristiwanya waktu itu mengambil senjata J yang ada di pinggang, dan kemudian FS menembak ke arah dinding di rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak menembak. Inilah yang kemudian kita kenal atau kita ketahui dengan skenario tembak menembak, yang tujuannya pada saat itu adalah
untuk menyelamatkan RE yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, dan juga tujuannya pada saat itu adalah seolah-olah memang terjadi tembak-menembak, dan kita tahu itu adalah salah satu fakta dalam fase kedua yang bisa kita sebut sebagai skenario atau fase kebohongan tersebut. Kemudian FS meminta ADC, Ibu Putri dan saksi lainnya yang menyebut seolah-olah peristiwa di Magelang. Jadi peristiwanya sebenarnya terjadi di Magelang, dan nanti dalam bukti-bukti yang lebih rinci baru bisa kami sampaikan di persidangan. Peristiwanya sebenarnya terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022, tapi seolah-olah dipindahkan lokasinya ke Duren 3 demi mendukung skenario tembak-menembak tersebut. Kemudian ada proses pengambilan CCTV di pos Satpam, dan kemudian FS menyampaikan cerita versi nomor 3 tadi terkait dengan pemindahan peristiwa di Magelang ke Duren 3 kepada penyidik dan rekan-rekan sejawat yang lainnya. Jadi secara terbuka Pak Ferdi Sambo juga menjelaskan ada beberapa kekeliruan, ada beberapa perbuatan-perbuatan yang memang terjadi di fase yang kedua ini. Namun jangan sampai upaya untuk mencari kebenaran, upaya untuk menemukan keadilan untuk semua menjadi tereduksi karena kita mencampur adukan antara fase kedua dengan fase ketiga. Jadi fase ketiga penegak hukum sudah mulai berjalan. Berikutnya kita masuk pada fase ketiga, ini fase penegakan hukum. Jadi kami berharap ada batas yang lebih tegas antara fase skenario atau fase rekayasa atau fase kebohongan tadi dengan upaya penegakan hukum yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Dalam catatan kami, pokok-pokok di fase ketiga ini adalah: 1. FS menyesal, sangat emosional dan berkomitmen kooperatif menjalankan seluruh proses hukum. Ketika di awal tadi kami uraikan ada upaya untuk membangun skenario seolah tembak-menembak dan kemudian memindahkan TKP yang ada di Magelang seolah-olah terjadi di Duren 3. Pada fase ketiga hal tersebut dikoreksi oleh FS dan bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ia mulai membuka diri, menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik, dan kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta pada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Ini adalah bentuk komitmen untuk bisa menjalankan proses hukum secara kooperatif. Namun tentu kita betul-betul harus memisahkan fase kedua tadi dengan fase ketiga, upaya penegakan hukum, upaya menggali kebenaran itu bisa dilakukan. Kemudian pada fase ketiga kita juga mengetahui ada rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, kemudian ada scientific based investigation yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian, mulai dari lie detector, psikologi forensik, dan uji balistik, dan seluruh metode yang lainnya. Kemudian ada rekonstruksi TKP yang bahkan terbuka untuk publik, dan penahanan tersangka, pelimpahan berkas, dan seterusnya. Teman-teman semua, kita berada pada fase ketiga saat ini. Kita berada pada fase di mana kita berupaya mencari kebenaran yang benar, bukan hanya klaim, bukan hanya asumsi, bukan hanya hipotetis saja, apalagi rekayasa-rekayasa hukum berikutnya. Jangan sampai itu terjadi. Proses persidangan yang sangat kita hormati, majelis hakim yang sangat kita hormati, independensi dan imparsialitasnya menjadi hal penting yang perlu kita jaga bersama-sama, agar yang salah dihukum, tapi yang tidak salah jangan sampai dihukum seolah-olah dia bersalah. Berikutnya kami kembalikan pada atau langsung ke Bobby mungkin ya. Langsung ke Bobby yang akan menjelaskan penayangan video rumah di Magelang. Perlu kami sampaikan sejak awal sebelum penayangan video ini, banyak fakta kunci dalam perkara ini yang terjadi di Magelang yang seharusnya diungkap secara terang benderang.
Apakah nanti pihak jaksa penuntut umum akan mengungkap secara terang benderang, nanti kita akan lihat, atau akan dipotong-potong sesuai dengan dakwaan atau yang lain-lain, nanti kita akan lihat di proses persidangan. Silakan Bobby. Ya, terima kasih rekan Febri, teman-teman jurnalis. Ini mungkin pertama kali kita munculkan videonya dalam fase rekonstruksi yang dilakukan oleh teman-teman di penyidikan. Rekonstruksi tidak dilakukan di tempat ini, tapi di rumah yang dibuat seperti model gitu ya. Namun setelah kami cek ke Magelang, ternyata antara model dengan rumah aslinya itu sangat jauh berbeda. Itu kenapa kami demi objektivitas kami menayangkan video ini agar kita semua bisa memahami lokasi dan peristiwa sesungguhnya yang terjadi di Magelang gitu ya. Rekan-rekan, ini halaman depan, tampak depan dari rumah Ibu PC dan Pak Ferdi Sambo di Magelang. Ukurannya tidak besar, 8 kali 15 meter saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang rumahnya sangat besar, tidak teman-teman. Karena ini cuma rumah singgah saja. Kalau teman-teman lihat ini video kami ambil sore. Kenapa sore? Karena berdasarkan dibaca di BAP bahwa kejadian di Magelang itu berlangsung di sore hari menjelang maghrib gitu ya. Jadi sengaja kami tampilkan video ini di jam-jam yang sama gitu. Bagian jendela di sini salah satu saksi yang melihat ke dalam. Jadi di atas ke bawah dengan cara mengendap-endap. Dari depan. Ya, masuk ke dalam. Ya. Stop. Ini gambaran ruang tamu. Ruang tamunya tidak terlalu besar juga. Masih di mana kejadian pada tanggal 4 Juli 2022 ketika Ibu PC sedang menonton ya. Kalau teman-teman perhatikan waktu rekonstruksi ada, tapi tidak terlalu jelas karena tidak sesuai gitu ya. Ini ruangan satu-satunya pengurus rumah ADRT. ART. Ya. Bisa dilihat lagi, diputar lagi ruang tamunya. Ya, kita teman-teman jurnalis mau ambil gambar. Ke tengah. Ke ruang tamunya ya. Ya. Sekarang kita naik ke lantai 2. Ya, ini tangga tadi di mana saksi melihat ada J turun mengendap-endap. Udah. Ya, stop dulu. Di lantai 2 ini ada beberapa ruangan. Ada tadi ruang baju bersih yang kecil tadi, tempat baju bergantungan tadi. Ada kamar mandi luar yang sebelah kiri ini. Ada kamar anak dan tempat baju kotor. Tempat baju kotor Ibu Putri dan Bapak FS. Dan sebelah kanannya itu ada kamarnya Bapak dan Ibu. Disinilah kemudian saksi menemukan Ibu terjatuh dan hampir pingsan di lokasi ini, di selasar ini. Ini kamar Pak Sambo dan Bu Putri. Ya. Kalau direkonstruksikan
tempat tidurnya terlihat tinggi ya, orang yang duduk jauh sekali. Ternyata karena memang ukuran tempat tidurnya tidak luas teman-teman, cuma 2 kali 1,6 meter. Ukuran queen ya, tingginya itu 60 cm. Kita sudah hitung. Jadi berbeda sekali dengan yang direkonstruksi, mungkin nggak kebayang gitu ya. Sempit. Dan di ruangan inilah menurut Ibu Putri kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh J dilakukan. Ada 2 pintu, kalau teman-teman perhatikan ada pintu kayu dan pintu kaca. Ini ketika rekonstruksi juga sulit kebayang ya. Ya. Ya, stop. Ini bagian dapur, di mana yang kemudian dalam berita itu terjadi kejar-kejaran antara saksi KM dengan J, karena ada kejadian di atas tadi melihat ibu terjatuh tadi. Tembus ke garasi ya, dari dapur tembus ke garasi ke depan. Belakang ke kanan, masuk lagi. Ya, pisau tadi di meja makan itu, yang, saksi KM mengambil pisau. Ini tempat berlarian tadi. Garasi betul. Ya. Nanti akan kita bagikan G-Drive. Kalau ingin rekaman videonya bisa dapatkannya juga. Terima kasih teman-teman. Terima kasih rekan-rekan wartawan atas kesabarannya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Satu sesi saja. Mohon dapat disebutkan nama dan dari media mana. Ya, Masnya tidak pertanyaan saja ya. Oke. Dari Masnya yang tengah duluan. Satu, kemudian udah cuma satu. Oh. Dari ya dari Ain. Yang enggak, yang Mas yang di tengah dulu. Ya, izin tanya Pak Arman. Pakai mic-nya. Ya, izin Pak Arman dan kawan-kawan tim kuasa hukum Pak Sambo. Saya Azhar dari detik.com. Pak, izin tanya, ini tadi di fase pertama ya, di kejadian di rumah Duren 3 ini, Pak Sambo bilang memerintah Richard untuk menembak dengan kata hajar cat. Ini maksudnya Pak Sambo membantah untuk menyuruh Eliezer menembak J atau bagaimana? Itu aja Pak, izin. Makasih. Oke, kita kumpul dulu ya sampai 3 pertanyaan, silakan. Saya Lisa dari iNews TV. Ingin bertanya Pak Arman,
Ini kan yang sedang jadi pemberitaan terkait buku hitam yang dipegang oleh Pak Ferdi Sambo saat dalam proses pelimpahan berkas di Kejagung. Apakah buku hitam itu berisi catatan pribadi atau berisi catatan untuk persidangan ataupun data-data khusus, Pak? Menyambung pertanyaan yang tadi. Pak. Menyambung pertanyaan yang tadi. Ibu. Nanti bergantian ya Mas. Enggak, menyambung aja biar jelas aja nih Mas. Kita hormati yang sudah silakan yang lainnya bisa. Ya, lagi Ya, finalisa. saya Bapaknya dulu tadi. Ya, saya Ronald dari ya, kasih antar media. Kalau menurut Dari mana, Pak? Forum komunikasi antar media. Ya, kalau menurut Narasumber sebagai PH kuasa hukum ya. Syarat untuk menjadi JC ini apa saja sih kalau yang disampaikan oleh Bapak atau narasumber tadi kan sepertinya apa yang menjadi JC ini kayak tidak memahami apa kejadian padahal dia mengetahui kejadian dan dia sudah diperiksa oleh penyelidik Polri kan. Makanya dia juga mengajukan syarat untuk jadi JC. Nah, kalau Menurut Anda sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo ini seperti apa sih? Sejauh mana syarat untuk menjadi JC untuk seorang brigadir RE ya? Itu tadi. Oke. Oke, terima kasih. Mulai dijawab, kita jawab. Gimana kalau kita nyalain lampu daylight? Boleh, daylight ya. Terlalu Pak. Nyalakan ini daylight ya. Ya. Udah mulai gelap nih. Pak. Gelap. Saya jawab ya mengenai pertanyaan tadi soal perintah atau apa yang disampaikan Pak Sambo mengenai hajar. Jadi nanti mungkin lebih ininya di persidangan, tetapi saya perlu tegaskan di sini bahwa bukan perintah atau apa yang disampaikan tadi perintah menembak atau apa. Dalam berkas atau dalam berita acara pemeriksaan yang kami pelajari itu Pak Ferdi menyampaikan kepada Richard adalah hajar cat. Nah, itu nanti akan kami explore atau akan kami gali di persidangan. Apakah itu perintah hajar cat, itu maksudnya apa? Itu nanti diinterpretasikan oleh Richard seperti apa. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan mengenai kata-kata hajar cat itu. Baik, buku hitam nanti dijelaskan sama Mas Ferdi. Ya, menambahkan sedikit ya, tadi yang kami sebutkan di sana eksplisit sekali disebut Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya ketika, kalau dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai 3 di rumah Saguling yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini, karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan. Nah, apakah ini bisa diperdebatkan dan bisa diuji nanti di proses persidangan? Tentu saja bisa diuji. Kalau ada perbedaan keterangan, tentu saja bisa diuji lebih lanjut, dan pada proses itulah kita nanti akan melihat secara objektif bagaimana proses pengujian dari kedua belah pihak jaksa penuntut umum ataupun dari pihak kuasa hukum yang kemudian dinilai oleh majelis hakim. Yang kedua terkait dengan isi buku hitam. Jadi banyak pertanyaan ini yang memang diajukan ke kami di tim kuasa hukum. Jadi di tahanan itu kan nggak boleh bawa peralatan elektronik ya, laptop dan lain-lain begitu. Jadi kalau kemudian ada seorang tahanan membuat catatan, saya juga nggak tahu isinya apa, membuat catatan untuk membantu mengingat dan lain-lain dalam sebuah buku. Kebetulan sampulnya berwarna hitam,
kami memang tidak terlalu fokus ke sana saat ini, karena kami fokus mengidentifikasi dan mendalami berkas-berkas yang ada atau fokus pada substansi. Itu yang bisa saya sebutkan soal buku hitam. Yang kedua soal terkait dengan GC, saya pikir sudah terang benderang tadi saya sampaikan ya, dasar hukumnya apa, kemudian seorang yang menjadi GC itu seperti apa, tanpa punya pretensi untuk mendelegitimasi pihak manapun, tetapi kita perlu melakukan edukasi publik juga bahwa justice kolaborator adalah orang yang berkolaborasi, pelaku yang berkolaborasi untuk keadilan, bukan hanya pelaku yang sekedar menyelamatkan diri sendiri, harus jujur, tidak boleh bohong, mengakui perbuatannya, dan berbagai syarat lainnya yang diatur di undang-undang, surat edaran Mahkamah Agung, dan juga peraturan bersama, dan prinsip-prinsip dasar sebenarnya di penerapan best practice di dunia internasional yang juga bisa kita rujuk bersama-sama. Saya kira mungkin itu ya, karena sudah mau maghrib, saya kembalikan ke Kak Sarma mungkin untuk